Bro, lu tahu Wali Songo kan? 9 orang wali penyebar Islam di Jawa. Ya tau lah bro, dari SD kita udah disuapin itu. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, gitu-gitu kan. Tapi, gue baru tahu sesuatu yang gak pernah diajarin bro. Hah? Ternyata, bisa jadi, Wali Songo itu bukan cuma 9 orang bro. Bahkan, cerita Wali Songo yang selama ini kita dengar, itu bisa jadi permukaan doang. Hah? Masa sih bro? Coba jelasin maksudnya gimana? Gini bro, hari ini gue bakal bongkar pelan-pelan. Tapi lu janji ya, jangan langsung ngejudge, dengerin aja dulu sampai akhir. Halo guys, kembali lagi bersama saya, Gerbi Miring. Kita adalah Kembar Gembir. Oke, sebelum kita mulai video ini, kita kasih disclaimer dulu bro. Betul bro. Oke guys, jadi yang bakal kita bahas kali ini bukan untuk ngejelekin Islam, orang saya juga Islam, bukan juga untuk ngajarin aliran sesat, apalagi nuduh siapa-siapa. Betul banget. Semua yang kita omongkan di sini, kita angkat dari sumber sejarah, manuskrip kuno, dan hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang namanya sejarah, kadang versinya beda-beda. Yap, jadi please, tonton sampai habis dulu. Jangan diambil sepotong-sepotong. Ambil yang baik, buang yang nggak cocok. Nah itu dia. Karena tujuan kita cuma satu, yaitu ngajak kalian untuk mikir lebih dalam soal sejarah yang mungkin udah lama dikubur. Kalaupun kalian nggak setuju, itu nggak apa-apa. Ini bukan debat kusir. Kita hanya orang bodoh yang sedang ingin belajar. Ya udah, ayo kita mulai bro. Siap bro. Gini bro, waktu gua cari-cari referensi, ternyata ada beberapa sumber sejarah lama kayak Babat Tanah Jawi, terus Serat Centini, dan catatan Tiongkok dari abad ke-15 yang nyebutin nama-nama tokoh penyebar Islam di Jawa. Tapi anehnya, nggak ada yang masuk dalam daftar Wali Songo yang kita kenal. Misalnya, ada satu tokoh misterius namanya Syekh Subakir, sang penakluk tanah Jawa. Dia datang dari Persia atau Timur Tengah, terus konon katanya, dia datang ke Jawa untuk membersihkan tanah ini dari makhluk halus jahat, kayak jin, dedemit, makhluk-makhluk aura negatif kayak lu, gitu-gitulah. Alah, sembarangan. Belajar yang serius bro. Ya bercanda dikit bro, biar nggak serius-serius banget. Ya pokoknya kayak jin, demit, setan, atau energi gaib yang katanya waktu itu merajalela bro. Bahkan dia katanya bawa batu hitam dari Persia buat nutupin lubang di Gunung Tidar. Nah, lubang itu tuh kayak tempat keluarnya jin-jin jahat zaman dulu bro. Jadi disegel lah bahasa gampangnya. Makanya Gunung Tidar itu disebut pakunya tanah Jawa. Loh, kenapa harus pakai batu khusus dan ngelawan jin dulu buat dakwah? Ini kan dakwah bro, bukan eksorsisme. Hah? Eksorsisme siapa? Film horor bro, yang ngusir-ngusir setan itu. Oh, jadi gini. Nah, ini main blowing bro. Jadi, dulu, sebelum Islam masuk, Jawa itu penuh sama kerajaan Hindu-Buddha. Tapi bukan cuma raja dan rakyat bro. Tempat-tempat angker, gunung-gunung, terus goa, itu semua diyakini dijaga sama penunggu atau makhluk tak kasat mata. Jadi, waktu Islam masuk, para penyebarnya yang disebut wali itu bukan cuma ngajarin sholat atau ngaji saja, tapi mereka juga harus dalam tanda kutip izin dulu ya ke penjaga-penjaga alam ini bro. Makanya banyak ritual yang masih dipakai sampai sekarang, kayak selamatan, terus tahlilan, haul, nyekar ke makam. Itu semua akarnya dari gabungan budaya Jawa dan Islam bro. Bahkan dalam Islam sendiri, ini salah satu bentuk tasawuf, Islam yang lembut dan dalam. Oh ya juga ya. Jadi tahlilan, terus selamatan, haul, gitu-gitu awalnya dari situ. Berarti pas Islam masuk ke Jawa, dia tidak menggantikan budaya Jawa secara total ya. Tapi terjadi proses akulturasi, di mana nilai-nilai Islam diadopsi dan diintegrasikan ke dalam budaya yang sudah ada, termasuk dalam praktek tasawuf. Terus hasilnya adalah bentuk tasawuf yang berbeda dari yang berkembang di Timur Tengah, dengan penekanan pada praktek-praktek lokal dan kearifan lokal ya bro. Betul banget bro. Tasawuf Jawa atau yang sering disebut kebatinan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan corak tasawuf yang berkembang di Jawa. Meskipun ada perbedaan dalam praktek dan penekanannya, tapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya gue paham bro. Terus? Nah itu Syekh Subakir bro. Selanjutnya Syekh Siti Jenar. Lu pernah dengar? Ah iya, Syekh Siti Jenar. Iya gue pernah dengar bro. Itu Syekh Siti Jenar sebenarnya siapa sih bro? Nah, dia dulu dianggap wali juga bro. Tapi anehnya, dia nggak masuk dalam daftar resmi Wali Songo. Padahal ajarannya dalam banget loh.
Ajaran yang paling populer namanya Manunggaling Kawula Gusti. Artinya manusia bisa menyatu dengan Tuhan. Tapi ajarannya ini dianggap sangat bahaya bro, karena bisa bikin orang mikir ngapain sholat kalau sudah ada Tuhan di dalam diri. Padahal itu ajaran spiritual tingkat tinggi, bukan buat orang awam. Akhirnya dia dikucilkan. Loh, bukannya dia dipenggal kepalanya? Nah itu, ada beberapa versi bro. Ada yang bilang dihukum mati, terus ada yang bilang dia menghilang. Intinya dia dihapus dari sejarah resmi. Nah, alasan lain kenapa Wali Songo hanya 9 bisa jadi karena alasan politik bro. Hah? Maksudnya? Wali Songo punya partai politik itu? Kayak misal Sunan Kalijogo di Golkar, Sunan Ampel di PDI, Sunan Giri di Hanura gitu. Bukan gitu bro, astagfirullah. Jadi gini, di zaman kerajaan Demak, Islam dijadikan kekuatan baru buat lawan Majapahit. Jadi harus ada tokoh-tokoh resmi yang jadi panutan. Makanya dibentuklah Wali Songo yang rapi, yang bisa dikendalikan, yang bisa dijadiin simbol damai. Tokoh-tokoh yang terlalu liar, kayak Siti Jenar, terus Ki Ageng Pengging, itu nggak masuk. Bahasa WBS-nya gini bro. Hah? WBS? Wong bodoh sinau bro, artinya orang bodoh belajar. Ya kayak kita-kita inilah. Nah, bahasa WBS-nya, orang Jawa itu kan sangat menghormati tokoh spiritual. Kalau mau menyebarkan agama untuk membentuk kekuasaan baru, lu nggak bisa cuma datang bawa pasukan doang bro. Harus ada tokoh yang dianggap suci, keramat, dihormati, biar orang mau dengerin. Nah, pas Majapahit mulai goyah, Kerajaan Demak muncul sebagai kekuatan Islam pertama. Tapi, supaya orang-orang Jawa mau ikut dan nurut, mereka nggak cukup kalau cuma bilang, sekarang kita Islam, sekarang kita Islam. Lah, disiram kuah seblak malah luntar. Hah? Karena itu, muncullah branding spiritual bernama Wali Songo. 9 tokoh suci penyebar Islam yang beneran ada, tapi kemudian diangkat lebih tinggi secara resmi oleh Demak agar menjadi wajah Islam yang bersahabat, Jawa banget, dan punya aura gaib seperti raja-raja sebelumnya. Oh gitu, ya. Pakai bahasa WBS jadi lebih gampang dipahami bro. Nah, sekarang coba lu pikir, kenapa hampir semua wali dimakamkan di tempat tinggi atau dekat gunung? Biar dekat sama sinyal kali bro, biar doanya langsung konek ke langit gitu. Hah? Atau jangan-jangan karena mereka tahu kalau dunia kiamat terus banjir, yang tenggelam duluan tuh dataran rendah. Pinter juga ya mereka. Wali bukan cuma mikir akhirat, tapi juga mitigasi bencana. Sekalian tambahin, soalnya katanya makin tinggi tempat, makin kecil peluang diganggu mantan. Di bawah banyak kenangan. Hah? Nggak usah kebanyakan bercanda bro. Oke, maaf bro. Gue kira lucu, ternyata nggak. Udah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Kenapa hampir semua wali dimakamkan di tempat tinggi atau dekat gunung? Itu karena gunung-gunung di Jawa punya nilai spiritual yang tinggi. Misal, Gunung Lawu, Gunung Tidar, Merapi, itu bukan cuma tempat wisata, tapi dulunya tempat pertapaan, tempat ritual. Dan omongan lu tadi ada yang benar juga bro. Mungkin karena di gunung, di dataran tinggi, itu kan cenderung nggak terjadi banjir. Jadi makam-makam akan lebih aman. Jadi sekarang lu pikir lagi deh, apakah Wali Songo benar-benar cuma 9 orang? Atau 9 itu cuma simbol? Kenapa ada tokoh-tokoh penting kayak Siti Jenar yang hilang dari sejarah? Dan kenapa banyak tradisi Islam di Jawa yang nggak ada di negara lain? Jawabannya mungkin karena Islam di Jawa itu bukan cuma soal syariat, tapi juga soal budaya, sejarah, politik, dan kekuatan yang tak kasat mata. Dan yang paling serem, bisa jadi lu hidup di tanah yang dulu pernah diikat perjanjian gaib sama para wali bro. Hah? Maksudnya gimana bro? Di banyak desa di Jawa, ada kepercayaan bahwa para wali dulu itu mewakafkan, menyucikan, atau bahkan mengikat wilayah tertentu secara spiritual. Contoh, tempat-tempat kayak Gunung Tidar, Gunung Muria, terus Imogiri, Demak, bahkan Alas Purwo, semuanya punya kisah soal perjanjian gaib bro. Doa penjagaan atau segel spiritual. Contoh nyatanya saat ini di beberapa desa di Jawa, masih ada tradisi mengetok tanah dengan bacaan tertentu sebelum memulai pembangunan rumah. Kayak tradisi ngeruat lemah atau sungkeman. Nah, ini dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada leluhur dan penguasa alam, serta permohonan keselamatan dan kelancaran dalam pembangunan rumah itu, bro. Hah? Bukannya itu musyrik? Bukan gitu, bro. Maksud dari omongan gue tadi, itu dulu para wali mendoakan suatu daerah supaya dijaga dari mara bahaya. Itu nggak otomatis musyrik. Wali hanya mendoakan, perlindungan tetap dari Allah. Yang dijaga adalah nilai-nilai atau berkah, bukan tempatnya yang punya kekuatan sendiri.
Ini mirip kayak tempat ini berkah karena dulu banyak ulama beribadah di sini. Itu boleh secara syariat, selama tidak menuhankan tempatnya, bro. Musyrik itu, misal, tempat ini dijaga oleh Mbah X, jadi kita harus kasih sesajen supaya dia nggak marah. Nah, itu jelas musyrik. Soalnya gini, bro, Islam di tanah Jawa itu diakulturasi, jadi ada budaya lokal yang dibungkus dengan Islam. Tapi selama niat dan tauhidnya lurus, itu masih dalam batas boleh. Oh iya, gue paham bro. Nah, jadi gitu bro. Mungkin lu nggak sadar, tanah yang lu injek sekarang, dulu pernah dijaga dengan doa, diselimuti amalan, dan diikat perjanjian oleh para penyebar Islam awal. Bukan buat ditakuti, tapi buat dijaga, buat diwarisi. Sekarang pertanyaannya, lu percaya semua ini cuma kebetulan, atau ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan di balik sejarah yang selama ini lu anggap biasa aja? Kita tanyakan ke pemirsa aja kali ya bro. Nah, ide bagus tuh. Coba guys, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mau dari segi sejarah, budaya, ataupun pengalaman pribadi. Gue pengen baca semua. Siapa tahu jawaban dari misteri ini justru datang dari lu. Nah itu. Oke, jadi sekian dulu video kali ini ya guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, dukung kami dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Oh iya, kalau kalian juga ingin berbagi kisah konspirasi, sejarah, inspiratif, ataupun horor juga boleh lah. Silahkan kirimkan cerita lengkapnya ke sini ya guys. Nah, udah? Oke, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Saya Gerbi, miring, pamit undur diri, bye-bye, bye-bye.